Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisatika Khairunika dengan NIM 64190039 dari kelas 644B07. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang budget biaya administrasi dan biaya penjualan dari mata kuliah penganggaran perusahaan. Baik, jadi untuk slide pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian budget biaya administrasi. Jadi budget biaya administrasi adalah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang biaya administrasi yang ditanggung perusahaan dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang, atau bisa dibilang sebagai rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas untuk mengatur dan mengendalikan organisasi. Dan biaya administrasi itu bisa dibilang semua biaya yang terdapat serta terjadi di dalam lingkungan. Contohnya di bagian kantor, administrasi umum termasuk sub-bagian-bagian yang ada di bawah bagian administrasi umum. Misalnya, sub-bagian kesekretarisan, sub-bagian akuntansi, sub-bagian rumah tangga, sub-bagian perlengkapan, dan sub-bagian humas. Dan untuk slide selanjutnya ada kegunaan budget biaya administrasi. Jadi secara umum itu budget biaya administrasi memiliki 3 kegunaan pokok. Yang pertama, 1 sebagai pedoman kerja. Yang kedua, sebagai alat pengkoordinasian kerja. Dan yang ketiga, sebagai alat pengawasan kerja. Dan ada juga secara khususnya, jadi budget biaya administrasi berguna sebagai dasar penyusunan budget kas. Dan slide selanjutnya ada data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget biaya administrasi. Dia tuh ada 6, jadi yang pertama itu 1. Rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Yang kedua, rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan. Yang ketiga, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan. Yang keempat, sistem pembayaran upah yang dipakai perusahaan. Yang kelima, ada metode depresiasi yang dipakai perusahaan. Dan yang terakhir, metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan. Dan slide selanjutnya ada tujuan penyusunan anggaran. Jadi tujuan penyusunan anggaran itu menurut Sasongko dan Parulina ada 4, yaitu yang pertama, perencanaan anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan. Dan yang kedua, ada koordinasi anggaran dapat mempermudah koordinasi antar bagian-bagian di dalam perusahaan. Yang ketiga, motivasi anggaran membuat manajemen dapat menentukan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan. Yang keempat, pengendalian keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan. Dan untuk slide selanjutnya ada budget biaya penjualan, yang artinya itu budget yang merencanakan secara lebih terperinci mengenai biaya-biaya yang terjadi serta terdapat di dalam lingkungan bagian penjualan, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan kegiatan penjualan.
yang di dalamnya meliputi tentang biaya rencana penjualan dan waktu biaya penjualan tersebut terjadi dan dibebankan. Dan untuk slide selanjutnya ada kegunaan biaya penjualan. Jadi, secara umum itu, budget biaya penjualan memiliki 3 kegunaan pokok, yaitu pertama, pedoman kerja, yang kedua sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan yang ketiga alat pengawasan kerja. Dan ada juga secara khususnya, jadi budget biaya pemasaran berguna sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena sebagian dari biaya pemasaran memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas. Dan slide selanjutnya ada data dan informasi untuk menyusun budget biaya pemasaran. Dia tuh ada 5. Yang pertama itu rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Dan yang kedua, berbagai standar biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pemasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Dan yang ketiga itu ada sistem pembayaran upah atau gaji yang dipakai perusahaan. Dan yang keempat ada metode depresiasi yang dipakai perusahaan, khususnya depresiasi terhadap aktiva tetap yang ada di dalam lingkungan perusahaan. Dan yang terakhir itu nomor 5 ada metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan. Slide selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya administrasi. Dia tuh ada 6. Yang pertama itu anggaran penjualan, yang kedua anggaran unit yang diproduksikan, yang ketiga berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan, yang keempat sistem pembayaran upah atau gaji, yang kelima metode depresiasi, dan yang keenam ada metode alokasi biaya. Dan slide selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penyusunan. Jadi, itu ada 6 faktor-faktornya. Yang pertama, anggaran penjualan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi besarnya biaya penjualan. Semakin besar dan luas target penjualannya, maka akan membutuhkan biaya penjualan yang semakin besar juga. Dan yang kedua, ada anggaran produksi akan mempengaruhi jumlah anggaran biaya administrasi. Yang ketiga, berbagai standar yang telah ditetapkan atau diterapkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan biaya penjualan serta biaya administrasi dan umum. Contohnya seperti standar pemakaian listrik, dan seterusnya. Yang keempat, ada sistem pembayaran gaji dan upah yang digunakan perusahaan, apakah pengupahan bersifat tetap atau bersifat variabel, tersebut jam kerja, dan seterusnya. Maksudnya bersifat variabel berdasarkan jam kerja dan seterusnya ya. Dan yang kelima itu metode penyusunan aktiva tetap yang dipakai oleh perusahaan. Umumnya metode yang digunakan ialah metode penyusutan garis lurus. Dan yang keenam ada metode alokasi biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan biaya-biaya yang semula merupakan biaya bersama yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok biaya yang sesuai dengan posnya. Dan untuk slide terakhir, ada bentuk budget biaya penjualan, yang artinya itu sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lainnya. Maka budget biaya penjualan tidak ada standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan.
Dan untuk slide terakhir, ini penutupannya. Jadi, sekian dan terima kasih yang sudah mendengarkan ataupun menonton video pembelajaran tentang penganggaran perusahaan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun salah pengetikan ataupun ucapan. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.